Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi kebahagiaan. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa kalau komunikasi dengan orang tua, kakek nenek, atau mungkin atasan yang lebih tua terasa sulit? Seperti ada jurang besar yang membuat kalian susah untuk saling memahami? Mungkin kalian sering mendengar orang tua berkata, zaman sekarang, anak-anak nggak tahu sopan santun. Atau, dari sisi anak muda, orang tua nggak pernah mau mendengarkan, selalu merasa paling benar. Kenapa bisa terjadi kesenjangan seperti ini? Apakah memang kita ditakdirkan untuk selalu berbeda dan tidak pernah bisa memahami satu sama lain? Nah, di video kali ini, kita akan membahas kenapa komunikasi antar generasi seringkali sulit dan bagaimana cara menjembataninya supaya hubungan tetap harmonis. Kenapa komunikasi antar generasi sulit? Kesenjangan komunikasi antar generasi terjadi karena pengalaman hidup dan nilai-nilai yang berbeda. Orang tua kita tumbuh di zaman yang penuh keterbatasan, di mana kehidupan serba keras dan disiplin tinggi adalah kunci untuk bertahan. Sementara, anak muda zaman sekarang tumbuh dengan kemudahan teknologi dan kebebasan berpikir yang lebih luas. Inilah beberapa penyebab utama kenapa kita sering tidak sepaham. 1. Perbedaan nilai dan prioritas. Orang tua cenderung menanamkan nilai ketekunan, disiplin, dan kesabaran karena mereka tumbuh di masa di mana kesempatan tidak datang begitu saja. Sementara anak muda lebih menghargai kreativitas, kebebasan berekspresi, dan kecepatan dalam mencapai sesuatu. 2. Cara berkomunikasi yang berbeda. Generasi dulu terbiasa dengan komunikasi tatap muka yang sopan dan formal. Sementara generasi sekarang lebih ekspresif dan terbiasa dengan komunikasi digital seperti chat atau media sosial. Ketiga, kurangnya rasa dipahami. Orang tua merasa bahwa anak-anak zaman sekarang terlalu keras kepala dan tidak mau mendengarkan, sementara anak muda merasa orang tua terlalu menuntut tanpa mau memahami sudut pandang mereka. 4. Ekspektasi yang berbeda. Orang tua ingin anaknya mengikuti jalan yang mereka anggap terbaik, sementara anak-anak ingin mengejar impian mereka sendiri. Akibatnya, perbedaan-perbedaan ini seringkali berujung pada kesalahpahaman, pertengkaran, bahkan luka batin yang tak kunjung sembuh. Dampak kesenjangan komunikasi. Ini banyak yang tidak menyadari bahwa masalah komunikasi antar generasi bisa berdampak panjang, seperti hubungan keluarga yang renggang, banyak anak yang merasa tidak bisa terbuka dengan orang tua mereka, sehingga lebih memilih mencari pelarian di luar rumah. Perasaan tidak dihargai, baik orang tua maupun anak bisa sama-sama merasa diabaikan dan tidak dipahami. Konflik yang tidak perlu, hal-hal kecil bisa menjadi pemicu pertengkaran besar hanya karena kurangnya komunikasi yang baik. Dampak psikologis, anak yang merasa tidak didengar bisa tumbuh dengan luka batin, merasa tidak cukup baik, kehilangan jati diri, atau justru menjadi pemberontak, dan yang lebih parah, bahkan sampai kehilangan akal atau kegilaan. Mengingat dampak terburuk ini, ada satu cerita yang ingin saya bagikan kisahnya. Sebuah kisah yang mungkin relate dengan banyak orang tentang bagaimana kesenjangan ini bisa berdampak sangat buruk jika tidak segera diperbaiki, serta bagaimana solusi terbaik untuk menghadapinya. Ketika orang tua selalu merasa paling benar, mari kita bayangkan sebuah kisah tentang seorang anak bernama Rizky. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang sangat otoriter. Sejak masih duduk di bangku SD, keinginannya selalu dianggap remeh. Misalnya, saat Rizky berkata ia ingin menjadi pelukis, orang tuanya langsung menanggapi dengan sinis. Lukisan gak bisa bikin kamu kaya. Kamu harus jadi dokter atau insinyur. Ketika ia mulai SMP dan mulai tertarik dengan dunia seni lebih dalam, ia diam-diam menggambar di bukunya. Tapi setiap kali ketahuan, orang tuanya akan merobek gambarnya dan berkata, "Kamu buang-buang waktu, belajar yang benar, jangan jadi anak malas." Lambat laun, Rizky berhenti berbicara tentang impiannya. Ia mulai belajar untuk mengalah. Ia mengikuti arahan orang tuanya, meskipun hatinya tidak bahagia. Ketika SMA, ia terpaksa masuk jurusan IPA karena orang tuanya ingin dia menjadi dokter. Padahal, ia lebih suka menggambar, mendesain, dan membuat ilustrasi digital. Ia merasa terjebak di jalan yang tidak ia inginkan. Saat kuliah,
Lagi-lagi ia harus mengorbankan keinginannya. Ia masuk fakultas kedokteran karena orang tuanya berkata, "Kami sudah berkorban banyak untuk kamu. Jangan sia-siakan harapan kami." Dalam hati, Rizky menangis. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia sudah terbiasa mengalah. Selama bertahun-tahun, Rizky hidup dalam keterpaksaan. Ia tidak pernah merasa benar-benar bahagia. Semakin lama, ia mulai kehilangan jati dirinya. Ia bertanya-tanya, siapa aku sebenarnya? Apakah aku hidup hanya untuk memenuhi keinginan orang tua? Perasaan ini terus menumpuk. Ia mulai merasa kosong, tidak berguna, dan bahkan merasa dirinya tidak layak untuk hidup. Puncaknya, saat ia lulus kuliah, orang tuanya masih mengatur kehidupannya. Mereka memilihkan tempat kerja untuknya, memilihkan pasangan hidupnya, bahkan mengatur semua keputusannya. Rizky tidak diberi ruang untuk bernapas. Sampai akhirnya, ia menyerah. Ia mulai mengurung diri, kehilangan semangat hidup, bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Ia merasa tidak punya kendali atas hidupnya sendiri. Ia kehilangan arah, kehilangan tujuan, dan merasa dirinya hanya boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Banyak orang yang mengalami hal serupa. Mereka terpaksa menjalani hidup yang bukan pilihan mereka sampai akhirnya mengalami depresi, kehilangan akal, bahkan ada yang nekat mengakhiri hidupnya. Apakah ini yang diinginkan orang tua? Bagaimana jika sudah terlanjur mengalami hal ini? Bagi orang tua yang mungkin menyadari bahwa mereka telah memaksakan kehendaknya kepada anak, belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Mulai dengarkan dengan tulus. Jika anak sudah merasa kehilangan jati diri, yang pertama harus dilakukan orang tua adalah mendengarkan tanpa menghakimi. Biarkan anak mengungkapkan isi hatinya tanpa rasa takut. 2. Berikan ruang untuk anak memilih. Sekarang saatnya untuk memberi anak kesempatan menentukan jalan hidupnya sendiri. Jika ia ingin mencoba karir yang berbeda, izinkan ia untuk menjajakannya. 3. Tunjukkan dukungan. Jangan sampai anak merasa bahwa orang tuanya hanya hadir untuk menuntut, bukan untuk mendukung. Terkadang, kata-kata sederhana seperti, "Apa yang bisa ayah ibu bantu?" sudah cukup untuk membuat anak merasa dihargai. 4. Hilangkan rasa gengsi. Sebagai orang tua, terkadang sulit untuk mengakui kesalahan. Tapi jangan sampai rasa gengsi merusak hubungan dengan anak. Jika memang selama ini telah terjadi kesalahan, tidak ada salahnya berkata, "Maafkan ayah ibu, mungkin selama ini kami terlalu menekanmu. Kami ingin memperbaiki semuanya." 5. Bantu anak membangun kembali kepercayaan dirinya. Anak yang sudah kehilangan jati diri butuh waktu untuk bangkit. Orang tua bisa mulai dengan mendukung hal-hal kecil yang menjadi minat anak. Misalnya, dalam kasus Rizky, meskipun ia sudah terlanjur menjadi dokter, orang tuanya bisa mendukungnya dengan berkata, "Kami tahu kamu suka seni. Jika kamu ingin melukis di waktu luang, kami akan mendukungmu." Hal kecil seperti ini bisa membantu anak merasa diakui dan dihargai. Kesimpulan, jangan sampai terlambat. Kesenjangan komunikasi antara generasi memang hal yang nyata. Namun, jangan sampai hal ini berakhir dengan kehilangan jati diri, atau bahkan kehilangan orang yang kita sayangi. Sebagai orang tua, tugas kita bukanlah untuk mengendalikan hidup anak sepenuhnya, tapi untuk mengarahkan, mendukung, dan memberikan ruang bagi mereka untuk menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Dan bagi anak-anak yang mungkin saat ini sedang merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa hidupmu adalah milikmu. Jangan biarkan dirimu terus terperangkap dalam harapan orang lain sampai melupakan kebahagiaanmu sendiri. Secara umum, bagaimana cara menjembatani perbedaan ini? Tentu, kesenjangan komunikasi ini bisa diatasi. Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara generasi yang berbeda. 1. Dengarkan tanpa menghakimi. Seringkali kita terlalu sibuk ingin didengar sampai lupa mendengarkan. Coba latih diri untuk benar-benar mendengar tanpa menyelah. Biarkan orang tua atau anak mengungkapkan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Contoh, jika orang tua berkata, "Kamu harus kerja kantoran biar hidupmu aman," Zrenia, jangan langsung membantah dengan,
zaman sekarang nggak perlu kerja kantoran, bisa freelance. Sebaliknya, coba dengarkan alasan mereka dan berikan pandanganmu dengan cara yang lebih halus. 2. Jangan menggunakan nada menggurui atau menyalahkan kata-kata seperti kamu harusnya begini. Atau dulu nggak ada yang kayak gitu. Bisa membuat komunikasi semakin sulit. Sebaliknya, gunakan kalimat yang lebih netral seperti, gimana kalau kita coba cara lain? Atau, aku ingin memahami pandanganmu. Boleh kita diskusi. Ketiga, kenali sudut pandang masing-masing. Orang tua harus memahami bahwa dunia terus berubah, dan anak-anak mereka hidup dalam tantangan yang berbeda. Sementara anak muda juga harus sadar bahwa orang tua mereka sudah lebih dulu mengalami kehidupan dan memiliki banyak pelajaran berharga. 4. Luangkan waktu berkualitas. Seringkali, komunikasi gagal karena kita tidak benar-benar meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Coba buat momen khusus untuk mengobrol tanpa gangguan. Misalnya, saat makan malam atau jalan-jalan santai bersama. 5. Jangan menyimpan dendam. Jika ada konflik, usahakan untuk menyelesaikannya dengan baik. Jangan biarkan rasa sakit hati menumpuk karena ini hanya akan membuat hubungan semakin buruk. Kita bisa berjalan bersama, bukan saling menjauh. Perbedaan generasi memang nyata, tapi itu bukan alasan untuk terus bertengkar dan saling menyalahkan. Kita tidak perlu sepaham dalam segala hal. Yang penting adalah bagaimana kita bisa tetap saling menghormati dan memahami satu sama lain. Jika kita bisa mendengarkan dengan hati, berbicara dengan bijak, dan membuka pikiran untuk memahami sudut pandang yang berbeda, maka komunikasi akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Sekarang, coba renungkan, apa hal tersulit yang pernah kamu alami saat berkomunikasi dengan orang tua atau anak? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika kamu merasa video ini bermanfaat, like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan konten inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.